Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamali wa ashhadu anna ilaha illallah alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah, sekaligus senantiasa kita dituntun dan mendapat petunjuk sekaligus pertolongan dari Allah di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap niat kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala kerusakan, dijauhkan dari segala kemungkaratan, dan juga mudah-mudahan dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, sekaligus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, menjadikan diampuni atas segala kesalahan-kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya setiap amal kebaikan kita, amal ibadah kita kepada Allah, menjadikan kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Imam Abi Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari siksaan Allah. Ada 3 perkara yang bisa menjadikan kerusakan bagi manusia. Ada 3 perkara yang bisa mengangkat dirinya, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan pula ada 3 perkara yang menjadikan amal-amal perbuatan tersebut menjadikan dia diampuni dari segala kesalahan dan dosa. Apakah 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita? Baik keselamatan di dalam dunia, terlebih keselamatan di dalam akhirat, yaitu diselamatkannya kita dari siksaan Allah. Yang pertama adalah perkara yang bisa menyelamatkan manusia adalah fakhosyatullahi ta'ala fissirri wal alaniyah. Perkara yang bisa menyelamatkan manusia dari segala macam kerusakan dan kefitnahan dunia, terlebih daripada siksaan Allah nanti kelak di akhirat. Yang pertama adalah fakhosyatullahi ta'ala fissirri wal alaniyah. Artinya manusia selalu takut kepada Allah, baik secara rahasia ataupun secara zahiriyah. Artinya ketika dia
melakukan suatu amal keburukan, mau terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia, dia selalu merasa takut kepada Allah, akan siksaan Allah. Ketika dia ingin melakukan sebuah keburukan, apalagi ketika keburukan itu dilakukan terlihat oleh manusia, dia lebih takut kepada Allah. Takut akan apa? Takut akan siksaan-siksaan Allah. Maka layaknya kita sebagai hambanya harus lebih hati kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Artinya ketika kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah yang diperintahkan kepada kita, ketika kita tinggalkan, kita takut akan siksaannya kelak di akhirat. Ketika kita menjalankan kemaksiatan, menjalankan segala macam keburukan, kita takut kelak di akhirat akan siksaan Allah yang maha dahsyat. Oleh karena itu, ketika kita sudah benar-benar hati kita memiliki rasa takut kepada Allah, takut akan dahsyatnya siksaan Allah, dahsyatnya ancaman Allah dari sebuah perbuatan keburukan yang kita lakukan, dari setiap kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan, insya Allah perkara tersebut akan menjadikan keselamatan kita baik di dunia terlebih di akhirat. Artinya lamun manusia itu pengen selamat dunyane, pengen selamat akhirate, kudu bener-bener ngeduweni wedi ning Gusti Allah bisirri wa alaniyah, baik di dalam rahasia tidak terlihat oleh manusia ataupun apalagi terlihat oleh manusia. Jangan sampai kita berbuat kemaksiatan terang-terangan, berbuat maksiat saja diumbarkan, berbuat maksiat saja sombong. Ora bocah kita mau wingi tas minum mabok entek pitung kerat, sahabat coba sing lebih kita maksiat sombong. Apalagi itu seolah-olah menantang adanya adab siksaan Allah. Berarti benar-benar manusia yang demikian itu benar-benar tidak sama sekali mempunyai takut akan ancaman dan siksaan Allah kelak di akhirat. Artinya ketika kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, maka kita harus mempunyai benar-benar rasa takut kepada Allah. Takut terhadap apa? Takut terhadap siksaan Allah yang maha dahsyat. Ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah, kita takut akan siksaannya. Ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita pun takut akan siksaannya. Pertama, perkara yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat adalah kita harus benar-benar mempunyai rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ketika seseorang mengharapkan keselamatan, kehidupan di dalam dunia, keselamatan dijauhkan dari siksaan akhirat, maka kata Rasulullah yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita harus mempunyai keinginan, tujuan menjalani hidup itu tengah-tengah saja, sedang-sedang saja. Artinya ketika kita diberikan kekayaan, kita takut dengan kekayaan yang kita miliki justru semakin jauh kepada Allah. Begitupun ketika kita diberi kefakiran, justru kita juga akan semakin takut. Ketika dengan kita diberikan kefakiran, justru kita juga akan semakin jauh dari Allah. Artinya urip sugih jasa apik, mesakat jasa apik. Bokat lamun dine sugih jasa mongkone sombong ora inget ning Allah. Dinai mesakat jasa mongkone yakin adoh bokatan ngurusi niku roro pangan bae, roro milik bae, roro rezeki bae.
Jadi walhasil kita mah sugih jasa apik bokat ningkono adoh karo Allah, bokat sombong ning Gusti Allah, orang semakin syukur ning nikmati Allah, mesakat bokat orang kuat kita gak apik. Jadi prepun wis kita mau urip sedang baik, dalam arti kita mau ngejaluk uripku serba cukup. Sugih apik, mesakat apik. Bokat sugih menikono ku ya esok-esok atasin lagi. Lah wong siki niku coba bayangaken laka wong mesakat tapi kesungki. Tapi jeroane mesakat. Dohiriae sugih tapi jeroane mesakat. Andi dohiriae sugih jeroane mesakat. Umah bagus. Mobil bagus, motor bagus, sofa bagus, lambi bagus, tapi apa? Jeroane serba utang. Serba kredit. Udah wong akeh utang, wong mesakat. Rumah bagus ning kono kok atuh masih kredit durung lunas wong 15 tahun. Rumah subsidi atau pokatan ning kono kok kreditan durung lunas. Lagu mobil bagus atuh ya pada bah boleh ngeredit. Motor bagus mokoron mana? Mobil bagus, motor bagus, kelambi bagus, tetap di kuno kadelang dohirai sugih, tapi jeroane mah fakir mesakat. Sebab apa di kuno ku wake utang. Beda karo wong bengen. Wong bengen maka kadelange kene wong ora duwe, mesakat umahe gebubuk tapi sugih jeroane. Lantaran apa? Kadang-kadang umahe gebubuk panggung tapi tegale ngayah-ngayah. Sawahe ngayah-ngayah. Galenge ngayah-ngayah, kebon durane ngayah-ngayah, kebon tangkile ngayah-ngayah. Tapi siki sebaliknya. Makanya kita urip mah sugih jasa bokatan lamun dine sugih kita bakal atuh karo Allah ya aja. Bokatan sombong ya aja, mesakat jasa ke lamun kita nih justru semakin jauh dari Allah aja. Makanya sedang baik wis kita urip ngeglati cukup. Dalam arti apa? Lamun arep tuku mobil PJC cukup. Arep ngeborong emas ning pasar PJC cukup. Arep tuku motor sing bagus PJC cukup. Arep tuku beras PJC cukup. Arep ning kono ku ngeborong ning kono pakaian ning rau PJC cukup. Berarti kita mau urip kono ku sing diglati cukup. Arep berangkat haji umroh ongkose cukup. Insya Allah lamun sing diglati cukup bakal selamat. Tapi ketika kita sing diglati kesugihan, bahkan di dalam jerone kesugihan iku hanya kesohoran, pengen kedelengi ning kono ku mantep, pengen kedelengi sugih, barang jeroane serba ngeredit, tetep ujung-ujungnya mau bakal selamat. Akhirnya apa? Mobil nunggak ning kono durung lunas dijokot dealer. Omah nunggak ning kono durung lunas dijokot bank. Motor durung lunas dijokot dealer. Kelambi oleh ngeredit lunas kon dicopot. Go. Itu mau bakal selamat tahun kita hanya sekedar mengejar kemahiran, mengejar kesugihan. Makanya wis kita urip ning dunya CP Rasulullah ngejak tengah-tengah baik. Ausut baik tengah-tengah urip mah. Sebab dari Rasulullah khairul umuri ausa Tuhan. Sebaik-baiknya perkara itu sedang-sedang saja. Oh, badan. Iku sing keroro sing bakal nyelametaken manusia. Yang ketiga kata Rasulullah wal adlu fir ridha wal qada. Kita hidup itu mencari keadilan di dalam ridho wal ghadab dan di dalam kemurkaan. Artinya apa? Ketika kita hidup, menjalani hidup, jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Begitupun kita hidup, yang kita cari di dalam hidup adalah keridhaan Allah. Jangan sampai kita hidup ini melakukan suatu perkara yang justru nanti membuat Allah murka, Allah marah. Sebaliknya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita jalankan di dalam menjalani hidup ini, ketika kita mengharapkan sebuah keselamatan dunia dan akhirat, maka apa yang kita cari tidak lain adalah ridhonya Allah.
Kita ngaji latih ridhonya Allah, kita sholat latih ridhonya Allah, kita zikir latih ridhonya Allah, kita usaha latih ridhonya Allah. Apapun bentuk yang kita jalankan, kebaikan yang kita lakukan, semata-mata yang kita cari adalah keridhaan Allah. Dan ketika kita pun ingin selamat di dalam menjalani kehidupan, maka apapun yang menjadi kemurkaan Allah, yang menjadi marahnya Allah, harus benar-benar kita jauhi. Ada sampai kita urip ning dunia iki aja kekelangan. Lamun di suatu daerah, di suatu negara, di suatu kampung banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi bencana, itu adalah sebuah daripada peringatan dari Allah, sebagian kecil daripada murkanya Allah. Kenapa? Lantaran manusianya sudah benar-benar jauh daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Sebaliknya manusia terkadang lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk, yang justru dibalik perbuatan maksiat dan buruk tersebut adalah mendatangkan kemurkaannya Allah. Allah sudah banyak memberikan peringatannya kepada manusia berupa bencana, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin topan, banjir bandang. Itu adalah sebuah daripada bencana yang memang disebabkan daripada amal keburukan maksiat manusia, yang justru itu adalah menimbulkan kemurkaannya Allah. Jadi ada salahakan ning Gusti Allah, lamun Allah kumarah, sehingga nurutakan azab sebagian adab alam dunia peringatane berupa bencana. Lantaran apa? Manusia dewek tidak mengharapkan keselamatan dari Allah, baik di dunia terlebih di akhirat. Kenapa? Karena yang ia lakukan justru perbuatan maksiat yang mendatangkan kemurkaan. Sebaliknya kebaikan-kebaikan yang justru mendatangkan keridhaan dia jauhkan. Jadi walhasil, perkara yang ketiga yang bisa membuat manusia itu adalah selamat ketika dia menjalani kehidupan di dunia, maka yang setiap kebaikan yang ia lakukan semata-mata mencari ridha Allah, dan manusia tersebut harus bisa menjauhi kemaksiatan dan keburukan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Itu tiga perkara yang bisa menyelamatkan manusia, baik di dunia terlebih di akhirat. Ada tiga perkara lagi, kata Rasulullah, perkara yang bisa merusak kehidupan manusia. Artinya manusia kelamun uripe orang pengen rusak baik di dunia ning akhirat, maka tiga perkara tersebut jangan sampai dilakukan. Mana tiga perkara yang bisa merusak kehidupan manusia? Kata Rasulullah, wa amal mukhliqatu fasuhun syadid. Pertama, perkara yang bisa membuat kerusakan manusia di dalam menjalani kehidupannya adalah manusia fasuhun syadid. Uripe ngaduani sifat pelit kang sanget, medit kang banget. Jadi uripe ning kono ora loman pisan, pelit. Lah iku perkara pelit aja dianggap sepele. Aja-aja ora duwe senajan wong sugih, lamun sumpamane ngaduani sifat pelit, ora elok niku no sedekah, ora elok infak, ora niku no jadi wong kang dermawan, ora jadi wong kang barahan, maka uripe bakal rusak. Baik rusak ing dalam badane, terlebih rusak ing dalam hartane. Karena sesuatu harta yang ia simpan, yang tidak ia jalankan di dalam kebaikan, itu justru akan merusak di dalam kehidupan. Jadi perkara yang harus dijauhi ketika perkara itu bisa membuat kerusakan manusia adalah fasuhun syadid. Manusia aja ngedueni sifat pelit. Sebab pelit itu bisa ngerusak. Siji ngerusak badan, karo ngerusak harta. Lamun wong sugih pelit, kok mau orang duwe senajan sugih lamun pelit, hartane bakal rusak. Kehidupannya bakal rusak. Sebab apa? Kata Rasulullah, sebaliknya daripada nikono pelit iku napa? Loman.
Hari jare Kanjeng Rasulullah makenen asahyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Cepe Rasulullah utawi wong loman dermawan barahan iku parek karo rahmate Allah. Wong loman iku parek karo manusia, wong loman dermawan parek karo surga, adoh karo neraka. Sebaliknya al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan. Utawi wong pelit medit ucret melicet cecret. Coba Rasulullah apa? Ba'idun minallah, wong pelit iku bakal adoh saking rahmate Allah. Wa ba'idun minan nas, wong pelit iku adoh saking manusia. Ari uripe pelit mah aja-aja ning kono wong lain senajan dulur dewek pasti adoh. Nah, jikang anu medulan diparaki kita menang. Komo-komo arep metu ning kono pepanganane, arep metu ning kono pekayane, arep metu pitise, wedang ora metu-metu acan. Dulan jangan megeli doang di marang anu wonge pelit. Umpamaku. Jadi wong pelit mah ada saking manusia. Wong pelit ada saking rahmati Allah, wong pelit ada saking manusia. Wa ba'idun minal jannah, orang pelit jauh daripada surganya Allah. Wa qaribun minan nar, dan orang pelit itu akan sangat dekat dengan siksaan nerakane Allah. Jadi jelas Rasulullah mengatakan bahwa perkara pelit itu adalah perkara yang bakal merusak tatanan kehidupan manusia. Yang kedua, perkara yang bisa merusak manusia itu adalah wahawa muttaba'un, sebuah keinginan yang diumbar, sebuah hawa nafsu sing diturutaken. Ketika manusia mempunyai keinginan, orang bisa ngerem. Manusia mempunyai hawa nafsu, orang bisa nyegah. Selalu kepengen anu dituruti. Itu perkara sing bakal ngerusak kehidupan manusia. Sebab apa? Coba lamun uang senajan soge lamun kepengen anu dituruti pasti nih kono rusak pekayaannya. Endi umpama tas oleh ning kono gusuran 400 juta. Bang anu lah jika pengen tuku mobil 150 juta. Hari pira tuh? 300. Lah barang udah oleh 5 dina mobilnya tabrakan bubar bisa. Lah dia pengen tuku ning kono motor. Anak pepitu ditokan motor kabeh. Sing siji bang anu motoran sing nyolong, sing siji kejebrus jurang. Sing siji ana sing nipu, lae pragat kabeh. Lah desi sepeces ning kono kok tak gawe jalan-jalan, tak gawe anu tokan anu pragat lamun nurutaken hawa nafsu. Makanya sebuah hawa iku sing diturutaken, hawa nafsu sing diturutaken iku adalah perkara sing bakal merusak kehidupan manusia. Sing ketelune cek Rasulullah apa tah sing bisa merusak iku manusia adalah wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Manusia selalu bikin sensasi dengan dirinya sendiri. Premen umpama, woi kita mau pengen viral bocah. Go pengen viral, apalah viralnya mending viralin sing bagus. Lah barang viral sing anak premen supaya geus viral akhirnya manek tower. Lah barang manek tower andok supaya kon viral lah ya andok sengkleh. Ma iya mati orang, lah rugi kan rusak. Karena sing digelati sensasi. Jadi kehidupan kita itu apapun yang kita lakukan, jangankan suatu keburukan, suatu kebaikan pun jangan kita mencari sensasi. Sebab ketika manusia membuat dirinya supaya dibikin heran oleh orang lain, gue kita nguripe supaya kedelengin wong kok aneh.
Sehingga apa? Wong lanang rambut dawa dikucir telu. Kemudian kita abang umpama. Karena pengen kedelengan aneh. Barang umpama duit celana di soek-soek gedeng kulek. Duit kuping wong lanang umpama dicos sampai ngelewel supaya kedelengan aneh. Umpama lah iki termasuk sing bakal merugikan dan merusak diri sendiri. Karena apa? Hakikatnya orang yang selalu bikin sensasi terhadap dirinya sendiri adalah hakikat itu adalah kebodohan. Jadi seseorang yang ingin niatnya semata-mata karena pengen tenar, pengen viral, pengen sensasi, itu adalah perbuatan yang bisa merusak diri sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan ada 3 perkara manusia yang bisa mengangkat derajat manusia. Manakah 3 perkara yang bisa manusia itu dengan melakukan 3 perkara tersebut bisa diangkat derajatnya? Maka Rasulullah mengatakan pertama fa'ifsa'us salam. Seseorang ketika ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka pertama fa'ifsa'us salam, masurkan salam. Jadi lamun kita orang pengen diangkat derajat tinggi Gusti Allah, pertama masurakan salam. Dengan dibaik kita kependak khususnya karo wong muslim, pada wong muslim sunah ucapakan salam. Sebab apa? Salam iki adalah tahiyatul muslimin. Adabnya tata kramane wong Islam ketika wong Islam iki bertemu disunahkan ucapakan salam. Maka ketika orang yang diucapkan salam wajib menjawab. Umpama ulah kependak ning dalan assalamualaikum, kependak ning Tegal assalamualaikum, kependak ning pasar assalamualaikum, kependak ning kuno dulur batur assalamualaikum, kependak tiang listrik. Lah yang maksudnya assalamualaikum ning murid yang listrik anu dulur. Ya assalamualaikum tiang listrik ada wong edan. Nah, iki sunah. Jadi lamun kita pengen diangkat derajat oleh Allah, maka masurkan salam yang pertama. Sebab salam ini, orang-orang yang memasurkan salam ini termasuk golongan ahli surganya Allah. Jadi siapa baik uang pengen jadi ahli surganya Allah, maka ketika dia menjalani kehidupan di dunia harus bisa memasurkan salam. Hari kita kadang-kadang beda kok. Gengsi. Kok mus gede titik ini ada. Kok dina iso gede titik temenan. Anda tetangga di kono kok melaku kening ke jalan, ya sih, mungkin mau sombong tetangga. Kita ngomong kita serepet gitu. Kalau musim udan, nah wis banjur ning banjur kabeh. Teles. Tuh, kok mau arep mandek beran mandek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudu dipakok. Aja sampai kalian karo semut pendak karo batu, karo rangkulan. Assalamualaikum. Kita manusia ikut ini akal, dinai segala-gala, tapi kadang-kadang sumek ucapakan salam. Semut itu ahli surga. Kenapa semut dikatakan ahli surga? Karena semut adalah suka memasurkan salam. Tinggal di semut, tinggal dibayar pendak batu mereka. Pating padu-adu kan. Iki lagi assalamualaikum karo rangkulan. Lah kita ke pendak batu dulur ning jalan tuh melengos, sorry ya, bukan lepon. Ada mukotan kula makan. Urip tingdunya wis keterajang sifat gumet sombong nih. Oh mau kita ini kurus di tele ya ustad ya kiai kadang-kadang wis soge mawon lah. Ada salam dikit kita kok dikit. Kadang-kadang mau kotor. Padahal mah wong sing ngucapaken salam dikit iku adalah sebaik-baik manusia. Setawadu-tawadune manusia. Termasuk manusia sing bakal diangkat derajatnya oleh Allah adalah ketika manusia seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, dia suka memasurkan salam, dia suka mengucapkan salam. Yang kedua, perkara yang bisa mengangkat derajat manusia kata Rasulullah SAW adalah wa'id amut ta'am, suka memberi makan. Kok mau nikuna ana wong ngelih man, wong beberi man kelokan kan? Pak, belum makan, Pak. Kalian turun makan? Enggak punya beras, Pak. Kalian harus beras. Tukunya harus pedes, Pak. Kalian harus pedes. Orang bisa usaha, Pak.
Klaim bener usaha, mbak ting nom nom anjing usaha beriman bang. Ngenai morok ngecoprang mah iya. Kadang-kadang pula mah. Habis sampai nih, kok sampai makoten. Bahkan termasuk kita baik, ning endi baik, lamun dinai kemampuan kelebihan saking Allah, maka sering-seringlah kita bersedekah dengan memperbanyak memberikan sedekah, memberikan makan. Sebab orang yang dermawan, wong sing loman, sing elok ngenai mangan, bahkan wong sing ngebutuhaken, wong sing kelaparan, iku napa tah iku termasuk manusia sing bakal diangkat derajat dening Gusti Allah. Yakin wong sing elok ngenai mangan, wong sing elok sedekah, uripe mau bakal kekurangan. Justru nyangke nambah milik rezeki. Ada berpikir ketika kita semakin ngenai mangan sedekah ning wong lain iki nyakin berkurang harta kita, justru semakin kita memperbanyak amal sedekah, terutama memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan, itu akan menjadikan hartanya, dunianya semakin bertambah keberkahannya oleh Allah. Bahkan semakin bertambah banyak. Walhasil lamun uang urip ning dunya, hartanya pengen semakin bertambah, kudu akeh sedekah. Jadi yang kedua, ketika manusia ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka sering-seringlah memberi makan, terutama memberi makan liddoib wal ja'i, terhadap tamu-tamu yang datang kepada kita dan terhadap orang-orang yang kelaparan. Kadang-kadang kita ketekan tamu, awas, ketekan tamu kadang-kadang assalamualaikum, waalaikumsalam, iku aja diajak ngobrol dikit. Lamun ing ruang tamu iku lake nginum, cukup takkan nginum. Lamun bila perlu ning kono kok kejaharan panganan makanan, ambil makanan. Bila perlu ditawarkan, waalaikumsalam, silahkan duduk. Mau minum apa? Kopi, susu, teh, anggur, sprite, coca-cola. Bila perlu makono. Karena tamu iki ibarat raja. Datangnya tamu ini membawa berkah, membawa rahmat, pulangnya membawa dosa-dosa yang punya rumah. Jadi alangkah baiknya ketika seseorang mempunyai rumah, itu rumah yang sering didatangi oleh tamu. Karena tamu ini datangnya membawa rahmat, membawa berkah, membawa rizki, pulangnya pun membawa ampunan dosa terhadap yang punya rumah. Makanya ketika ada tamu, jangan dulu diobroli, jangan dulu diajak ngomong. Kon dodok, dinai nginum, dinai mangan. Kok mengkok wis nikono dinai mangan, nginum wis seger kah, wis istirahat, baru ditakoni. Lamun orang ngomong dikit, ampura kang mrene iki arep silaturahmi anulan anu tujuanane kan. Tapi wis mangan wis nginum. Dikitakan kok. Di antara sunnah yang disegerakan adalah ketika kita kedatangan tamu, maka harus benar-benar menghormati tamu dengan cara memberi makan dan minum. Itu termasuk sunnah hukumnya, sunnah Rasulullah. Ajakin buat ketekan tamu kadang-kadang mangan dinai mangan durung, nginum durung, diobroli ngelor ngidul. Tekani kalau tamu ini ngelor gitu. Tenggorokan kering, takoni kan waras, sehat, sing ngendi premen kabar berangkat nginum ora. Jadi kita termasuk seseorang yang bisa menghormat tamu, yang bisa memberi makan tamu. Ini adalah perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang keduanya wal ja'i, ketika seseorang bisa memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan, ini pun perkara yang bisa mengangkat derajat manusia. Yang ketiga, perkara yang bisa mengangkat derajat manusia adalah washolatu bil lail wan nasu nuyamun, memperbanyak sholat malam sementara manusia di tengah malam dia terlelap tidur. Banyak yang merasakan kenikmatan tidur. Iku perkara sih bakal mengangkat derajat seseorang. Walhasil ketika uang iku pengen diangkat derajat baik dunia akhirat, bengine kudu akeh tangi. Akeh tangi. Kira-kira jamaah sering sok bengi tangi. Sering boten sok bengi tangi. Arep apa?
Nguyuh doang. Mending nguyuh cewek. Kadang-kadang pengen nguyuh metu sing omah. Ning arep omahe ana tiang listrik. Cur bidik pok tiang listrik. Barang niku kadang-kadang cewek mau ora wis dipantok-pantokaken tiang listrik. Ya tiang listrik nasib. Kadang-kadang kan kok. Lah barang niku kadang-kadang cewek mau ora dadi panjakan terus lu lha wis turu maneh ngedep. Lah iki maksude bengi tengah malam tangi tetapi arep duwe tujuan salat. Salat minimal 2 rakaat baik tahajud ataupun hajat ngejaluk ning Gusti Allah. Sebab apa? Di antaranya salah satu waktu yang dijabah oleh Allah adalah setengah malam, jam 12 ke atas. Jam 1, jam 2, jam 3. Sebab apa? Malaikat lagi ngeliling ngeglati wong sing ngedoa ning Gusti Allah, sing ngejaluk ning Gusti Allah. Karena apa? Ning ikulah waktu manusia paling terlelap dengan tidurnya. Jadi walhasil ketika manusia pengen diangkat derajatnya baik dunia dan akhiratnya kudu sering-sering tangi bengi sholat bengi. Itu 3 perkara yang bisa mengangkat derajat manusia. Dan ada pula yang keempat, 3 perkara yang bisa menghapus kesalahan dan dosa manusia. Mana diantaranya? Rasul mengatakan faisbagul wudu'i fis sairat, menyempurnakan wudu ing dalem pisairot waktu kang sangat atis. Iki bisa ngelebur dosa. Sebab napa? Kadang-kadang waktu atis mah komo-komo arep wudu kan nyekal bali kesume. Lah iki senajan waktu atis umpama wudune sempurna umbah rai kene kono ancan-ancan sampai kebasuh kabeh, ngubah tangan sampai sikut sampai dilebihi, ngubah sikil sampai kiong sampai sunah dilebihi, sempurna wudune orang asal-asalan doang. Ada kita belajar atas abad cekal wudu ke asal wudu ke jelak kesing ngedelang sehingga wudunya asal-asalan. Nah ini termasuk ketika seseorang ingin diampuni kesalahan dosanya, maka apa? Sempurnakan ketika kita berwudu, terutama di waktu yang sangat dingin. Karena apa? Ketika kita membahas masalah wudu, kenapa perkara wudu ini bisa menghapus kesalahan dosa dan manusia? Di dalam salah satu hadis Rasul yang lain, apabila seseorang berwudu membasuh muka, maka dosa yang ada di muka luntur. Ketika seseorang berwudu membasuh muka, maka dosa dari seluruh yang ada di muka rogoh. Ketika uang berwudu membasuh tangan, dosa yang dilakukan oleh tangan rogoh. Ketika uang berwudu ngusap sirah, dosa yang ada di kepala rogoh. Ketika uang berwudu membasuh telinga, dosa mengusap telinga, dosa yang ada di telinga rogoh. Ketika orang berwudu membasuh kedua kaki, dosa yang dilakukan oleh kaki rogoh sampai ke pendak wudu mani. Maka Rasulullah mengatakan salah satu perkara yang bisa melebur dosa manusia adalah menyempurnakan wudu. Kemudian yang kedua adalah wanaklul aqdami ilal jamaah. Bersering-seringlah melangkahkan kaki menuju jamaah, terutama di dalam jamaah sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, sholat dhuhur jamaah, sholat asar jamaah. Cekin menikun ana birami sholat berjamaah, sholat maghrib. Iya mau maghrib, berjamaah di bayi, masjid musola di bayi berame. Sholat maghrib mah. Giliran sholat subuh, paling ya ana wong loro imam karo makmum. Lah sedeng ning kono ku sing imam wis tuwa untune kari loro. Sing makmum kadang-kadang penyakitnya mengek. Kadang-kadang wis pada tuane. Kadang-kadang sing enom-enom laka paling turu. Padahal mah pang cilik-ciliknya pahala sholat itu adalah sholat maghrib. Justru sholat yang paling besarnya pahalanya adalah sholat subuh. Justru manusia kadang-kadang berjamaah subuh iki sing gati, iki sing sulit.
Jadi ketika manusia sering-sering melangkahkan kakinya menuju jamaah, terutama di dalam berjamaah sholat, maka itu pun akan diampuni segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat. Perkara yang ketiga yang bisa menghapus kesalahan dan dosa manusia, diantaranya adalah wantidharus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Bagaimana sih arti menunggu sholat setelah sholat? Artinya kita menunggu sholat berjamaah setelah sholat sunnah. Umpama kita kan mau sholat wajib nih, ya, menunggu berjamaah. Sebelum menunggu berjamaah, sebelum imam datang, kita melakukan sholat, yaitu diantaranya sholat sunnah qobliyah. Ini pun perkara yang bisa melebur kesalahan manusia diantaranya. Jadi insya Allah ketika tiga perkara tersebut yang telah dijelaskan, ketika kita bisa menjalankannya, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan, kita akan dijauhkan dari keburukan dan kerusakan, kita pun akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan kita pun akan diampuni segala kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki kita pun di tempat jamaah ini senantiasa mendapat cucuran rahmat dan selalu diturunkan keberkahan dari Allah, sekaligus kita mengharapkan keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.